Selamat datang di materi metode dakwah. Perkenalkan, nama saya Desi Nur Halimah. Saya dari Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam dengan NIM 2201016046. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai metodologi dakwah guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah metodologi dakwah. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian metode dakwah terlebih dahulu. Metode dakwah merupakan jalan yang dipakai oleh pendakwah dalam menyampaikan materi dakwah Islamnya. Dalam menyampaikan suatu pesan dakwah, metode dakwah itu sangat penting peranannya dikarenakan ketika suatu pesan baik ataupun buruk, jika tidak disampaikan dengan benar, maka pesan itu bisa saja ditolak oleh penerima pesan. Ketika membahas tentang metode dakwah, maka pada umumnya merujuk pada surat An-Nahl ayat 125. Di sini ada beberapa macam metode dakwah. Yang pertama itu metode dakwah dalam Al-Quran. Yang kedua ada metode dakwah Rasulullah. Dan yang terakhir ada metode dakwah Wali Songo. Selanjutnya kita akan masuk pada bab pembahasan mengenai beberapa metode dakwah dalam Islam. Oke, selanjutnya di sini saya akan masuk ke dalam materi yang pertama, itu metode dakwah dalam Al-Quran. Bahwa metode dakwah dalam Al-Quran itu berkisar dari 3 hal ya. Yang pertama itu ada akidah, akhlak, dan hukum. Metode ini digunakan untuk pengarahan dalam memperhatikan alam raya, peristiwa masa lalu, pertanyaan yang diajukan, atau sejenisnya. Karena dakwah ini tuh berguna untuk menggugah hati manusia dalam menyadari diri dan lingkungannya, dan janji serta ancaman dunia dan akhirat. Beragam metode dakwah yang dapat digunakan oleh pendakwah atau dai dalam menyampaikan pesan dakwahnya itu dengan melalui ceramah, diskusi, bimbingan dan penyuluhan, nasihat, panutan, dan lain sebagainya. Aplikasi metode ini digunakan dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi pada saat sekarang ini. Dengan metode yang baik akan berhasil jika diimbangi dengan pribadi dai, materi yang digunakan, subjek dakwah, dan lainnya yang saling melengkapi satu sama lain. Dalam Al-Quran pun metode dakwah yang digunakan ada beberapa. Yang pertama itu ada dengan mengemukakan kisah-kisah yang berkaitan dengan salah satu materi tujuan. Yang kedua itu dengan nasihat dan panutan. Dan yang terakhir itu ada pembiasaan. Metode yang kedua itu ada metode dakwah Rasulullah. Bahwasanya Rasulullah itu menggunakan 3 metode, yaitu bil hikmah, mau'izah al-hasanah, dan mujadalah. Metode ini itu efektif digunakan karena Islam merupakan ajaran yang universal, asalkan metode ini itu disesuaikan dengan objek dakwah yang dituju. Metode pertama itu bisa diterapkan pada kalangan intelektual yang memang memiliki kemampuan berpikir dalam menganalisis, sehingga al-hikmah atau kebijaksanaan itu menjadi sesuatu yang dicari oleh kelompok ini. Yang kedua itu ada metode mau'izah al-hasanah. Metode ini itu bisa diterapkan dalam mendidik kalangan yang membutuhkan pengajaran seperti masyarakat awam, anak-anak, dan remaja. Pengajaran yang baik itu menjadi cara mereka dalam menyentuh hati dan pikiran mereka. Yang terakhir itu ada metode mujadalah, itu metode berdebat atau berdiskusi. Metode ini itu menjadi metode yang bisa digunakan untuk kalangan yang membutuhkan pengajaran dengan metode debat atau penjabaran bukti-bukti, sehingga bisa membuka pemahaman yang baru bagi mereka. Metode yang terakhir ada metode dakwah Wali Songo. Kita pasti sudah tahu siapa itu Wali Songo. Nah, Wali Songo adalah 9 orang atau 9 wali yang berdakwah di Pulau Jawa. Dakwah para Wali Songo itu menggunakan tradisi
dan budaya, karena zaman dahulu itu Islam dianggap sesuatu yang asing atau belum dikenal oleh masyarakat setempat. Dakwah Wali Songo itu sampai sekarang juga masih digunakan ya. Salah satunya itu akulturasi budaya yang masih diadopsi dan digunakan untuk menyebarkan Islam di penjuru dunia, yaitu dengan cara santun, berbudi, berbudaya, dan beradab. Melalui budaya dan tradisi lokal, nilai-nilai keislaman disisipkan tanpa membongkar tradisi yang sudah berjalan di tengah masyarakat. Sepanjang proses transvaluasi kepada nilai-nilai Islam, Wali Songo dan generasi penyebar Islam itu selanjutnya berusaha dalam merubah hal-hal yang bersifat kapitayan dan Hindu-Buddha untuk menuju nilai-nilai Islam. Dengan usahanya, realisasi antar nilai-nilai kapitayan dan Hindu-Buddha dilakukan dengan cara yang Islami. Nah, metodologi yang digunakan oleh Songo dalam berdakwah itu dengan mengikuti metode dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah dengan menjaga keberlangsungan komunitas.